Yang bikin aku bingung itu cuma satu, putusnya itu kabarnya di tahun 2018. Tapi bayinya ini kenapa di-spill di tahun 2023? Apakah mereka dengan secara tidak sengaja bertemu dan kemudian hilaf? Hola netizen yang berhormat, kabar mengejutkan datang dari Alshad Ahmad yang ternyata sudah pernah menikah. Ia menikahi wanita bernama Nisa Ashifa pada 30 September 2022. Dari salinan putusan Mahkamah Agung diketahui pernikahan tersebut terjadi karena Nisa Ashifa yang telah hamil anak Alshad Ahmad. Diketahui pernikahan itu hanya berjalan selama 2 bulan. Alshad Ahmad kemudian mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bandung pada 11 November 2022. Majelis Hakim kemudian memutus perkara tersebut secara first take pada 2 Desember 2022 karena Nisa Ashifa tidak pernah hadir. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang budiman? Apalagi ini pasti kalian udah pada tahu ya kan, isu yang berkembang dan yang bikin aku bingung itu cuma satu, putusnya itu kabarnya di tahun 2018. Tapi bayinya ini kenapa di-spill di tahun 2023? Apakah mereka dengan secara tidak sengaja bertemu dan kemudian hilaf, atau cuma ada dari kisah ini ya, walaupun guys belum diklarifikasi apakah benar nih Alshad bapaknya atau bukan. Tapi pembelajaran untuk kita semua, jangan main-main. Jangan main-main. Yang main, oke? Sebelum nikah yang main. Nggak, kalau menurut Bunda gimana tadi? Maaf, harus legowo gitu. Ya legowo, tinggalkan lu harusnya. Nggak bisa, Bu. Dia itu sukanya sama. Ya, tapi nggak tahu loh kalau Arto masih cinta sama Nisa. Tambah lagi 7 tahun. Nggak mudah melupakan wanita yang sudah bersama, ya kan, Bun? 7 tahun lagi. Udah lah, Tiara juga. Kalau ini anaknya Elsa sama Tiara. Iya, katanya ada yang bilang dia mirip sama ini kakak-kakaknya Elsa. Saya gitu. Jujur guys, aku nggak percaya awalnya ketika si Alshad dikabarkan menghamili mantan pacarnya. Kayak aku pikir itu kayak gosip murahan. Karena aku lihat kayak muka si Alshad ini kayak muka yang orang baik-baik, yang alim gitu loh. Dan ternyata setelah ada putusan dari pengadilan yang saya baca di lambe-lambean gitu, kalau ternyata si Alshad ini sudah menikah di tahun 2022 dengan si perempuan tersebut karena sudah hamil 8 bulan. Aku syok dong. Kebayangkan Tiara secantik ini masih dihianati gitu loh. Ya kalau dipikir-pikir kan si Tiara sama dia udah pacaran kurang lebih 2 tahun ya. It's mean selama mereka berpacaran maka terjadi hubungan itu, artinya ada perselingkuhan. Kalau yang namanya perselingkuhan menurut saya udah big no, nggak ada maaf. Karena menurut saya itu udah jadi tabiat, itu susah diatur dan no deh, kayak masih banyak pilihan Tiara. Ini gue mau nanya nih sama Tiara ya, emang nggak punya firasat apa kalau masa nggak tahu gitu loh pacarnya nikah sama sahabatnya, terus udah hamil 8 bulan, terus udah punya anak, sekarang dipublish, terus pas lagi pacaran masa lu nggak tahu? Jadi gue cuma mau sekedar nambahin informasi atau mungkin juga ngurusin sedikit aja hal yang menurut gue kurang pas ya. Jadi yang ada di layar monitor itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu sidang perceraian, yang kedua itu sidang isbat. Jadi sidang isbat itu mengesahkan pernikahannya secara hukum atau negara mengakui pernikahannya itu dengan bentuk dokumen seperti buku nikah ataupun akte perkawinan. Memang ada tuh netizen yang komen tadi kayak begitu. Terus ada lagi yang komen, oh supaya mungkin dia sah nikah itu supaya nanti kewajiban ngurus anaknya biar bareng-bareng atau haknya bersama-sama. Jadi gini, ketika si Nisa ini hamil, posisinya belum nikah sah, baik itu secara agama atau secara negara, itu anaknya Nisa ini bukan tanggung jawabnya Alshad. Ini gue kasih contoh nih secara sudut pandang hukum dulu atau administrasinya dulu. Misalnya nanti anak ini sini lahir, itu kan ada terbit tuh akte kelahiran. Nah itu nanti di nama anaknya itu ada nama ibunya si Nisa siapa itu, nama bapaknya nggak ada. Kenapa bisa gitu? Ya karena negara nggak mengakui pernikahan sirihnya dia. Atau misalnya dia nikah secara sah kayak tadi sidang isbat itu muncul kan buku nikahnya. Nanti juga petugas dukcapil tuh yang buat akte itu juga menghitung. Oh ini lahirnya misalnya di bulan 3, nikahnya bulan 1, nggak mungkin dong 3 bulan lahir. Nah itu tetap nama ayahnya nggak kesangkut atau nggak ditulis.
Nah tadi kan sudut pandang negara atau administrasi, nah sekarang sudut pandang agama. Ya sama, ketika dia mengandung itu belum menikah atau menikah sirihnya ini posisinya sudah mengandung, itu juga agama nggak mewajibkan si Alsat ini ngurus anaknya, mendidik anaknya dan sebagainya, enggak. Nah persoalan itu berkelanjutan. Contoh waris itu misalkan Alsat amit-amit nih meninggal. Nah anaknya si Nisa ini bukan salah satu ahli waris dari Alsat. Atau misalkan dari nasab, misalkan anaknya Nisa ini lahir kan perempuan, terus dia mau nikah, itu si Alsat itu bukan nasabnya anaknya Nisa ini, jadi dia nggak berkewajiban untuk menikahkan. Dan kalaupun menikahkan pun tetap bukan statusnya nasab begitu. Nah kesimpulannya, ketika ada pertanyaan mana yang benar yang salah, ya dua-duanya salah. Nah kita lebih salah lagi ketika kita menuntut tanggung jawabnya Alsat. Kenapa? Karena itu memang bukan tanggung jawabnya Alsat.